Risma datang membawa dendam. Terlihat bahagia dan sempurna. Itulah gambaran yang warga lihat dari keluarga Risma Wulandari. Terlebih lagi perihal ekonomi, dan tentu saja sebelum tragedi itu terjadi pada keluarga mereka. Tidak ada yang tahu jika satu pertengkaran ke pertengkaran lainnya terjadi hampir di setiap hari pada keluarga mereka. Di luar seperti surga, namun di dalamnya serupa neraka. Punya suami, kerjaannya mabuk-mabukan terus. Disuruh ngecek toko saja susahnya minta ampun. Marni, ibunda Risma mengomel sejak tadi. Loh, tapi aku kan juga setiap hari ikut ngecek toko, ucap Nur Wahyudi membela diri. Iya, tapi cuma sebentar, terus pulang lagi. Makan, tidur, ngopi, rokok, nongkrong, mabuk, terus tidur lagi. Ya lalu kamu maunya gimana? Tanya Nur Wahyudi. Kebiasaan buruk waktu masih muda itu harus dihilangkan, teriak Marni sembari berlalu. Tidak lama kemudian, Risma muncul dari dalam kamar kemudian mendekati ayahnya. Sabar ya Pak, ucap Risma dengan tatapan penuh kasih. Ya, jawab Nur Wahyudi singkat. Marni dinikahi oleh Nur Wahyudi ketika ia sudah dalam keadaan hamil besar. Tidak jelas siapa ayah biologis sebenarnya, sebab Marni tidak hanya tidur dengan satu orang saja. Meskipun belum pernah menidurinya, Nur Wahyudi mau menikahi Marni tentu saja karena Marni adalah anak orang kaya, sementara ia hanyalah pengangguran yang malas bekerja. Akan tetapi, warga sama sekali tidak tahu jika Nur Wahyudi bukanlah ayah biologis dari Risma. Mereka hanya tahu Marni hamil di luar nikah, dan kemudian yang menikahinya adalah Nur Wahyudi. Dan Risma sendiri, ya, ia tahu betul soal hal itu dari neneknya. Benih-benih cinta terlarang itu datang begitu saja, tanpa ada niat dan tanpa ada rencana. Berbulan-bulan lamanya mereka memadu kasih secara sembunyi-sembunyi ketika Marni sedang tidak ada di rumah. Marni yang sedang marah pada suaminya pun kembali ke tokonya, kembali mengurus toko yang sudah ia bangun dengan susah payah sejak Risma baru berusia 7 tahun. Marni memiliki 3 toko di 3 kecamatan, yang tentu saja membuat Marni harus pontang-panting hilir mudik dari satu toko ke toko lainnya. Kegigihan Marni yang membuat harta warisan keluarganya tidak cepat habis dan justru semakin bertambah banyak, meskipun sang suami adalah tipe orang yang sangat boros. Pak, panggil Risma seraya duduk di sampingnya. Ya, ada apa? Saut Nur Wahyudi masih dipenuhi emosi. Risma hamil Pak, ucap Risma sembari menatap lekat-lekat penuh pengharapan. Nur Wahyudi menoleh. Hamil? Ya suruh pacarmu menikahi kamu lah, suara Nur Wahyudi meninggi. Tapi Risma sedang tidak punya pacar Pak, ucap Risma lirih. Ya cari, bentak Nur Wahyudi sembari menggebrak meja yang ada di depannya. Risma keluar dari rumah dalam keadaan dongkol, sebab permasalahan yang sedang dihadapinya itu bukanlah permasalahan sederhana. Ini bukanlah hanya tentang nasibnya, akan tetapi juga nasib rumah tangga ibunya. Risma dilema. Risma mengerti betul, bagaimanapun juga ayahnya tidak mungkin bertanggung jawab. Kebodohan dirinya lah yang menjadikan ayahnya sendiri sebagai pelampiasan nafsu. Ya, Risma memanglah tidak jauh berbeda dengan Marni ibunya. Dalam perjalanan, Risma sering melamun. Sampai beberapa kali ia hampir menabrak dan terjatuh. Batin Risma kalut hingga sampai di jalanan yang sepi ada sebuah motor lain yang mengikutinya dari arah belakang. Setelah yakin dalam posisi aman, 2 pembegal itu segera memepet motor Risma. Motor Risma seketika oleng ketika pukulan benda tumpul mengarah ke arah kepalanya. Risma jatuh terperosok, lalu ia pingsan. Sepeda motornya segera dibawa lari oleh para pembegal. Tinggallah Risma seorang diri menunggu takdir di tempat itu, baik ataupun buruk. Di tempat lain, Sukirman
dan teman-temannya sedang mabuk-mabukan di sebuah bangunan kosong. Kemudian Sukiman izin untuk pergi ke hutan karena ia hendak mengambil kayu bakar. Sepanjang hidupnya, baru kali ini Sukiman mau diajak mabuk. "Kalian mau ke sana kan?" tanya Sukiman. "Ayo kita jajan," ajak teman-temannya. "Duh, aku nggak ikut ya," ucap Sukiman. "Loh, kenapa?" tanya Tarmin. "Aku mau ambil kayu bakar." "Sudah sore ini, sudah mau maghrib," ucap Tarmin. "Alah, setan juga nggak akan berani sama aku," seru Sukiman penuh percaya diri. "Ya kalau setan, kalau garong gimana? Hah?" tanya Tarmin. "Ya lawan lah. Lagian apa yang mau digarong sama aku?" timpal Sukiman. Sudah. Teman-teman Sukiman lebih memilih untuk datang ke tempat prostitusi untuk menyalurkan hasrat mereka yang sedang menggebu-gebu. Pengaruh alkohol membuat orang-orang itu dengan mudah melakukan dosa-dosa besar lainnya. Dalam perjalanan menuju ke hutan, Sukiman jadi kepikiran dengan ajakan teman-temannya itu. Ia menyesal karena telah menolak ajakan mereka. Hasrat Sukiman tiba-tiba saja muncul. Ketika sampai di hutan, Sukiman lekas mengumpulkan kayu-kayu kering itu, kemudian mengikatnya dengan kuat sebab gelap mulai perlahan merayap. Malam itu, sekembalinya dari hutan, Sukiman menemukan seorang perempuan tergeletak di pinggir jalan. Kepalanya terlihat berdarah, mungkin diakibatkan pukulan benda tumpul. Sukiman bingung ia harus melakukan apa. "Cantik juga," gumam Sukiman. Nafsu perlahan menguasai dirinya. Perempuan itu lalu ia bawa ke sebuah pondok kecil yang agak jauh dari jalan, lalu merebahkannya. Sukiman menatap lekat-lekat perempuan itu. Muncul dalam pikirannya sekedar sedikit menggagahi selagi perempuan itu belum siuman. "Pak, jangan Pak, nanti ada ibu. Aku takut." Perempuan itu meracau ketika tangan Sukiman mulai bertamasya di atas tubuhnya. Aduh, gawat. Sukiman mulai panik. Risma mulai berangsur-angsur sadar dari pingsannya. Sukiman di sini semakin panik. Risma mulai menggeliat dalam gelap gulita. Pandangan Risma masih samar. "Kamu siapa?" tanya Risma. Aku yang menolongmu," jawab Sukiman tergagap. "Sekarang ada di mana?" Risma mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tempat itu begitu asing baginya. Di pondok," jawab Sukiman singkat. "Pondok?" tanya Risma. Ia belum mengerti betul. Sukiman tidak menjawab. Ia bingung mencari alasan lain. Aku mau diapakan?" tanya Risma mulai menyadari situasi yang sedang dihadapinya. Sukiman kembali tidak menjawab. "Motorku mana?" tanya Risma. Kembali teringat kejadian sebelum ia pingsan. "Oh, motor. Aku menemukan kamu pingsan tergeletak di pinggir jalan dekat selokan. Tidak ada motor sama sekali, sumpah," seru Sukiman. "Iya, aku baru ingat. Tadi ada motor yang mengikutiku. Lalu aku dipukul. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi." Risma kembali memegangi kepalanya yang masih terasa sakit. Kamu gak apa-apa?" tanya Sukiman mulai khawatir. "Iya, gak apa-apa. Makasih ya." Senyum tipis Risma mengembang. Risma kembali teringat akan janin dalam perutnya yang harus memiliki ayah, sebab ia tidak mungkin menjadikan Nur Wahyudi sebagai ayah dari anaknya. Risma merasa menemukan jalan keluar. "Ayo, jangan-jangan kamu sebenarnya tadi mau ngapain aku?" tanya Risma sedikit centil. Sukiman gelagapan mendengar pertanyaan Risma. Ia merasa Risma sudah mengetahui gelagatnya. Sukiman pun hanya bisa menunduk malu. "Tapi karena kamu sudah menolongku, aku mau kok Mas." Sontak Sukiman kembali mengangkat wajahnya. Ia tatap lekat-lekat perempuan di depannya itu, mencoba membaca apakah ada raut bercanda di wajah manisnya itu. Risma kembali tersenyum kepada Sukiman. Kamu mau?" tanya Sukiman girang, serasa mendapat durian runtuh. "Iya Mas, kini kondisinya terbalik. Justru Risma lah yang menggoda Sukiman. Nafsu Sukiman yang sudah di atas ubun-ubun akhirnya tergoda juga. Mereka berdua pun lalu memadu kasih dengan tujuan yang berbeda. "Nikahi aku Mas," ucap Risma seusai mereka beradu napas.
Tapi, tapi aku sudah punya tunangan, jawab Sukiman. Loh, itu bukan urusanku, Mas. Kamu tetap harus menikahiku, ucap Risma sembari membereskan pakaiannya. Wah, maaf, aku tidak bisa. Kalaupun kita harus menikah, tidak mungkin secepat ini. Kalau kamu tidak mau menikahiku, bukan hanya pertunanganmu yang gagal, tapi kamu juga akan masuk penjara karena telah memperkosaku, ancam Risma. Tidak ada lagi kelembutan dari ucapannya itu. Loh, bukannya tadi kita suka sama suka, mau sama mau, tidak ada paksaan sama sekali. Orang-orang mungkin gak percaya. Mana mungkin perempuan secantik aku bisa mau sama kamu, Mas? Kamu jangan kurang ajar. Sukiman mulai tersinggung. Ya, meski kamu itu miskin dan jelek, aku mau kok menikah sama kamu, Mas. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Risma tersenyum sinis. Aku tidak mau, pekik Sukiman. Kamu itu seharusnya bersyukur, Mas, karena beruntung bisa menikahiku. Soal harta, jangan khawatir, aku punya banyak. Ada nada kesombongan pada setiap kalimat yang Risma ucapkan. Sekali tidak, tetap tidak. Ya sudah, siap-siap aja masuk penjara, Mas, ancam Risma lagi. Sukiman merasakan nasibnya sudah di ujung tanduk. Sukiman yang sudah terlanjur emosi karena merasa direndahkan dan juga merasa dijebak, akhirnya kalap. Ia melenyapkan Risma Wulandari. Saat itu juga Risma dicekik sampai kehabisan napas. Perlawanan Risma mulai melemah. Ia semakin kehabisan napas hingga beberapa detik kemudian Risma menghembuskan nafas terakhirnya. Sukiman menjatuhkan tubuhnya. Tidak percaya, ia ternyata sudah membunuh seorang anak manusia. Sukiman mulai bingung bagaimana caranya membuang jasad itu. Tidak mungkin ia membopong tubuh itu secara utuh. Akhirnya satu ide menyesatkan muncul dari bisikan setan terkutuk. Satu dosa yang akan diikuti oleh dosa-dosa lainnya. Tubuh Risma akhirnya dimutilasi, lalu dimasukkan ke dalam sebuah kain putih hingga kain putih itu berwarna merah karena basah oleh darah. Jalan keluar yang salah dari orang yang sedang berbuat salah. Setelah semua dirasa selesai, Sukiman pun pulang dengan langkah gontai dan penuh sesal. Keesokan harinya, Sukiman mengurung diri di dalam kamar. Ketika Tarmin mengajaknya mencari rumput pun ia tolak. Sama sekali ia tidak makan dan juga tidak tidur bahkan hingga malam tiba. Di dalam kamar, Sukiman kembali teringat kejadian kemarin saat ia melakukan dosa terbesar dalam hidupnya. Bayangannya menerawang jauh kembali ke belakang. Sukiman pun kembali tersadar dari lamunannya. Ketika ia mulai mencium aroma busuk dari dalam kamarnya, Sukiman hendak keluar dari rumah itu. Tapi tiba-tiba hujan turun seakan tanpa pertanda. Hujan turun semakin deras. Listrik seketika padam. Petir terus menyambar-nyambar. Kilatannya membuat desa itu terang sesaat, kemudian kembali gelap gulita. Sukiman mulai merasakan kehadiran entitas lain yang bukan dari dunianya. Angin lembut mulai mengusap tengkuknya. Sukiman meremang dalam kegelapan. Tirai jendela mulai tersingkap. Sesekali cahaya kilatan petir sedikit membantu penglihatan Sukiman. Entah kenapa, sedari tadi ia selalu ingin menatap ke arah salah satu sudut kamarnya. Kemunculannya selalu diawali oleh asap putih serupa kabut, kemudian meliuk-liuk seperti plastik yang tertiup angin, perlahan menjelma menjadi sesosok pocong seutuhnya dengan kain kafan putih kusam penuh noda darah. Pocong, batin Sukiman. Sosok itu malah mengangguk. Sukiman mulai ketakutan. Terlihat sekelebat kain putih terbang menembus tembok lalu jatuh di lantai kamar. Kain itu kemudian seolah-olah berdiri, perlahan-lahan menyerupai sesosok pocong. Kejadian itu terjadi berulang-ulang hingga pocong-pocong itu mulai memenuhi seisi kamar Sukiman. Mas, sosok pocong itu seakan-akan memanggil secara bersamaan. Siapa kamu? Pergi, teriak Sukiman. Mas, aku mau kok dipotong-potong lagi. Suara itu begitu lirih. Aku yakin ini hanya halusinasi saja, teriak Sukiman. Aku nyata, Mas. Tiba-tiba listrik kembali menyala. Pocong-pocong itu sudah tidak ada lagi di kamar Sukiman. Hanya halusinasi, gumam Sukiman lega. Akan tetapi Sukiman mendapati banyak sekali bercak darah di lantai kamarnya.
Mungkinkah ini nyata? Mental Sukiman mulai labil. Waktu pun berlalu. Sukiman masih belum mendapatkan kabar tentang ditemukannya jasad Risma, sementara ia terus-menerus didatangi arwah gentayangan. Akhirnya ia berkesimpulan jasad Risma harus ditemukan dan kemudian dikebumikan dengan layak. Sukiman pun lalu mengajak Tarmin untuk mencari rumput di mana tempo hari ia membuang jasad Risma. Mulailah Sukiman di sini bersandiwara di depan temannya itu. Sukiman mencium bau bangkai, lalat-lalat hijau berterbangan ke sana kemari. Lalu Sukiman mengikuti asal muasal lalat hijau itu. Sukiman ragu, sebab bisa saja keputusan ini membahayakan dirinya sendiri. Namun Sukiman sudah bertekad bulat. Sukiman pun mulai melangkah mendekat. Min, sini Min, teriak Sukiman. Apa? Jawab Tarmin dari suatu jarak. Bau bangkai, teriak Sukiman lagi. Tarmin pun lalu mendekat dengan setengah berlari. Terlihat wajahnya begitu kesal sebab rumput yang mereka peroleh masih sedikit, sementara waktu sudah hampir sore. Menurut Tarmin, jarak yang jauh hanya membuang-buang waktu saja. Apa sih? Tanya Tarmin kesal. Kamu nyium bau bangkai nggak? Tanya Sukiman sembari melirik. Tarmin mengendus-ngendus. Kemudian ia berjalan di depan, mencoba mencari di antara semak belukar. Tarmin begitu terkejut ketika ia mendapati bungkusan kain putih penuh bercak darah yang mengering ada di depan matanya. Perut Sukirman dan Tarmin mulai mual. Kepala mereka mulai merasakan pusing. Buka man, perintah Tarmin. Loh, aku udah pakai sarung tangan loh, sahut Sukirman. Mana sarung tangan kamu? Kok tumben gak pakai sarung tangan? Ucap Tarmin. Hilang, jawab Sukirman singkat. Dengan terpaksa, Tarminlah yang membuka bungkusan bangkai dalam kain itu. Meski sebenarnya Tarmin memaksakan diri sebab ia memiliki riwayat lemah jantung. Man, jangan pingsan yo, aku sudah mulai lemas nih, ucap Tarmin dengan suara pelan. Cepat, keburu pingsan, kata Sukiman. Tarmin membuka bungkusan kain itu dengan satu tangan dan satu tangannya lagi ia gunakan untuk menutupi hidungnya. Dan setelah terbuka, tae, Tarmin mengumpat. Tarmin pun lemas seperti biasanya, perutnya semakin mual, pandangannya mulai mengabur. Tarmin ambruk tak sadarkan diri lagi, sementara Sukiman berlari meninggalkan lokasi untuk memberitahu warga. Ada mayat, teriak Sukiman. Loh, di mana? Tanya warga. Di sana, jawab Sukiman sembari jari telunjuknya menunjuk ke tempat kejadian. Warga pun berduyun-duyun mendatangi tanah kosong yang hanya ditumbuhi oleh ilalang dan semak belukar. Posisinya sangat jauh dari area perkampungan. Tempat itu jarang terjamah oleh manusia. Astagfirullah, manusia seperti apa yang bisa tega berbuat seperti ini? Tanya warga. Pelakunya pasti bukan manusia, atau dia manusia yang berarti iblis, kutuk salah satu warga. Terlihat Tarmin mulai siuman, namun ia masih sedikit linglung, ingatannya belum kembali seperti semula. Perlahan-lahan kondisi Tarmin mulai kembali membaik. Sukiman dan Tarmin sedikit dimintai keterangan di tempat kejadian perkara. Nantinya mereka juga akan ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Loh, kenapa kami harus ikut, Pak? Tanya Sukiman was-was. Ya, harus ada keterangan selanjutnya. Nanti kita bicarakan di kantor saja ya, kata polisinya. Sudah, ikut aja. Daripada ngayuh sepeda, capek, ucap Tarmin dengan suara lemas. Jenazah itu pun lalu dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit untuk diperiksa. Tempat kejadian perkara langsung dipasangi garis polisi. Warga pun perlahan mulai membubarkan diri. Malam pun tiba. Sosok makhluk terbungkus kain putih itu seolah-olah tertiup oleh angin. Tubuhnya meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang seperti mau jatuh ke tanah. Sosok itu melayang meski hanya sejengkal. Setiap malam ia akan muncul di tempat-tempat sepi dan temaram, mendatangi orang-orang yang telah berbuat kejam terhadapnya. Perlahan-lahan kain putih itu berubah menjadi kemerahan hingga lama-kelamaan menjadi semerah darah. Sosok itu diliputi aura dendam dan juga amarah. Beberapa hari kemudian, setelah penemuan mayat itu, Sukiman terlihat gusar. Sebagai seorang teman, tentu saja Tarmin sangat khawatir. Namun Sukiman selalu bisa meyakinkan temannya itu bahwa dirinya baik-baik saja. Apes,
Sepertinya kamu itu sudah punya firasat sebelum kita menemukan mayat itu. Pantes, kamu tidak seperti biasanya, ucap Tarmin bersungut-sungut. Ya, begitulah. Tatapan Sukiman kosong. Aneh, kenapa sih kamu pingin sekali nyari rumput di tempat itu? Tanya Tarmin. Rumputnya banyak, jawab Sukiman tanpa emosi sedikit pun. Kamu itu sebenarnya ada masalah apa lagi? Hah? Pasti Ki, sama pacar kamu kan? Tarmin menebak sebab sudah terlampau sering pasangan kekasih itu ribut besar. Gak ada. Hah? Wes, aku pulang yuk. Tarmin bergegas berdiri. Jangan pulang, nginep di sini aja, bujuk Sukiman. Kenapa? Tumben. Tarmin pun kembali duduk. Gak apa-apa. Kamu takut ya? Takut didatangi sama mayat itu? Tanya Tarmin sedikit meledek. Enggak, seru Sukiman. Tarmin menarik nafas panjang. Obrolan mereka terhenti selama beberapa detik. Justru kita itu berjasa karena telah bisa menemukan mayat itu. Perempuan itu kan jadi dimakamkan dengan layak. Pasti perempuan itu sangat berterima kasih kepada kita. Percaya deh, pungkas Tarmin. Tak ada jawaban dari Sukiman. Tiba-tiba terdengar suara kambing ribut dari kandang di belakang rumah. Min, antar yuk. Sukiman seketika berdiri. Antar kemana? Tanya Tarmin. Lihat kandang. Hah? Takut ada maling? Apa takut ada setan? Tanya Tarmin lagi. Takut. Sukiman tidak bisa menyelesaikan ucapannya. Ia seperti sedang mencari alasan lain. Bukannya kamu itu tidak takut sama keduanya? Ambil tuh golok, terus sana periksa. Kamu aja, aku tunggu di kamar. Tarmin pun lalu melangkah menuju pintu belakang rumah Sukiman, kemudian membuka pintu samar-samar. Ia melihat seorang gadis menggunakan mukena sedang bersembunyi di balik kandang kambing. Astagfirullahaladzim, bukannya ngaji, malah main petak umpet di sini, omel Tarmin. Tolong. Suara itu terdengar begitu lirih. Ya sudah, kalau mau ngumpet di sini ya nggak apa-apa. Nama kamu siapa? Tanya Tarmin penasaran. Kiren. Oh, Kiren, ucap Tarmin. Tarmin kembali masuk lalu ia menutup pintu dan kembali berjalan menuju kamar Sukiman. Dalam perjalanan menuju kamar, ia mendengar seseorang menangis terseduh-seduh. Dasar bocah, malah nangis lagi. Tapi apa iya? Udah umur segitu masih main petak umpet? Alah, bodoh amat. Tarmin kembali mengomel. Ada apa di belakang, Min? Tanya Sukiman. Tidak ada apa-apa. Aku pulang yo. Ngantuk ini. Tarmin menguap sembari tangannya menutup mulut. Tidur di sini aja, Min. Temenin aku. Nada bicara Sukiman sedikit memelas. Daripada tidur di sini, yang mending tidur di rumah janda tetangga desa. Di sana bayar, di sini kan gratis. Yang mending bayar, lebih enak. Tarmin tertawa terbahak-bahak lalu pulang ke rumahnya. Kini Sukiman semakin merasa ketakutan. Suara tangisan itu semakin terdengar jelas, begitu menyayat hati. Ada kesedihan yang dirasakan bagi siapa saja yang mendengarnya, namun tidak bagi Sukiman. Ia merasa sedang diteror. Sukiman seketika menoleh ke arah jendela. Tirai berkibar-kibar. Sukiman lupa ia menyetel kipas angin sejak sore tadi. Ia pun segera mematikannya agar pikirannya kembali tenang. Tapi Sukiman masih memikirkan suara tangisan itu. Meski sekarang suara tangisan itu semakin terdengar pelan, Sukiman masih ingat betul dengan kata-kata dari kakeknya. Jika tangisan itu terdengar kencang, maka sebenarnya dia sangat jauh. Tapi jika tangisan itu terdengar sangat pelan, berarti dia ada di sekitaran kita, ucap kakeknya kala itu. Dek, jantung Sukiman berdebar. Tiba-tiba saja tirai jendela terbuka. Dari balik kaca terlihat sosok bayangan putih yang meliuk-liuk. Plastik, gumam Sukiman. Sukiman kembali menutup tirai yang sempat tersingkap, lalu kembali merebahkan diri dan bersembunyi di balik selimut. Masih terus meyakinkan diri bahwa apa yang dilihatnya hanya sebatas halusinasi dari obat yang ia konsumsi pemberian dari Tarmin. Sukiman tercekat, udara seakan hilang di ruangan itu. Sukiman mulai kesulitan bernafas ketika ia membuka selimut. Sosok pocong itu kini sudah terbang di atasnya.
Wajah mereka kini saling berhadapan. Sosok pocong itu menyeringai sembari menjatuhkan belatung-belatung dari mulutnya dan nanah yang terus-menerus menetes dari hidungnya. Kain kafan itu penuh darah. Kain kafan itu semerah darah. Pergi, pergi dari sini, teriak Sukiman sembari menutup mata. Buka matamu, Mas, kata pocong itu lirih. Meskipun Sukiman tidak ingin membuka matanya, akan tetapi matanya terbuka dengan sendirinya dari balik kain kafan. Satu tangan pocong itu keluar sembari memegangi satu potongan tangannya yang lain. Mau, Mas? Tanyanya lirih. Potongan tangan itu lalu dijatuhkan kemudian merayap pada tubuh Sukiman yang sekarang sudah tersudut di kepala ranjang. Jangan ganggu aku. Kamu tega membunuh lalu memotong-motong tubuhku. Itu semua salahmu. Apa kesalahanku harus dibalas dengan cara sekejam itu? Tanya Risma. Namun Sukiman dia membisu. Tangan itu terus merayap pada tubuh Sukiman. Tubuh Sukiman terkunci sama sekali, tidak bisa lagi digerakkan. Ia hanya bisa menyaksikan tangan itu mulai masuk ke dalam celananya, kemudian meremas isinya. Sukiman menangis, meraung-raung hingga pagi tiba tanpa ada satupun orang yang bisa mendengarnya. Di kantor polisi, pihak kepolisian bergerak cepat menyelidiki kasus yang sangat menggemparkan itu. Semua unit dikerahkan agar kasus ini segera terbongkar. Satu terduga pelaku yang membawa motor korban sudah tertangkap ketika razia, tapi dia mengaku hanya membegal, tidak lebih. Apalagi sampai membunuh dan memutilasi korban. Katanya itu tidak mungkin. Lapor salah satu anggota reskrim. Motornya memang dicuri, tapi tidak mungkin motif utama pembunuhan ini adalah curanmor. Pasti ada motif lain. Dia pelakunya? Tanya anak buah lainnya. Bukan. Jawab AKP Hendrik. Menurut keterangan pelaku, dia itu baru pertama kali melakukan aksi pembegalan. Mereka yang sedang tanggung mabuk-mabukan akhirnya mencoba mencari uang dengan cara yang salah. Apes, motor yang mereka ambil itu tidak laku-laku dijual. Ucap salah satu penyidik. Ya. Bisa jadi ada pelaku lain. Gumam AKP Hendrik sembari menggaruk-garuk lalu melanjutkan. Selain itu tidak ditemukan sidik jari dalam tubuh korban. Pelakunya pintar. Apa kita jadikan begal itu sebagai pelaku pembunuhannya saja? AKP Hendrik terlihat geram mendengar ide konyol dari anak buahnya itu, lalu ia mendelik. Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada harus menghukum satu orang yang tidak bersalah, seru AKP Hendrik. Ya, tapi dia bersalah juga karena telah membegal. Tapi bukan berarti kita boleh menghukum atas kesalahan yang tidak pernah ia perbuat. Siap dan salam dan. Pintu ruangan dibuka. Salah satu anggota masuk ke dalam ruangan. Laporan dan. Korban ternyata sedang hamil 5 bulan. Nama korban Risma Wulandari. Risma Wulandari? Sedang hamil? Terlihat AKP Hendrik berpikir keras, kedua alisnya mengerut. Semua orang di dalam ruangan terdiam. Kasus yang mereka hadapi ini sungguhlah pelik. Terlebih lagi sudah ada ultimatum dari Kapolres agar kasus ini wajib terbongkar segera. Telusuri wilayah di mana Risma menjadi korban pembegalan. Cari bukti-bukti yang bisa mengungkap kasus ini. Kalau perlu, kita telusuri radius 1 kilometer dari wilayah itu. Perintah AKP Hendrik. Kenapa tidak di tempat mayat itu ditemukan? Tanya anggotanya. Lakukan itu juga. Siap dan. Segera hubungi keluarga almarhumah. Hati-hati ketika menyampaikan kabar duka ini. Sore itu, Sukiman sudah berada di rumah Tarmin. Namun Tarmin belum pulang dari mencari pakan kambing. Sukiman menunggu dengan gelisah, matanya terlihat sembab. 1 jam kemudian, dari kejauhan, Tarmin terlihat sedang memanggul karung besar penuh dengan rumput. Tarmin tersenyum, tapi tidak dengan Sukiman. Wajah murungnya terlihat dengan jelas. Kamu gak cari rumput? Tanya Tarmin sembari menaruh karung di pinggir rumahnya. Gak, aku sudah tidak semangat lagi. Bisa mati loh kambingmu kalau udah dikasih makan. Apa kambingmu buat aku aja? Ucap Tarmin sembari terkekeh. Silakan Min. Sukiman. Hanya karena seorang perempuan sampai kayak gini. Memang benar, Sukiman murung karena perempuan. Tetapi perempuan itu tentu saja bukanlah pacarnya. Ayo masuk. Sana, bikin sendiri kopinya di dapur. Aku mau mandi dulu. Sukiman hanya mengangguk. Tarmin dan Sukiman melangkah bersamaan. Posisi kamar mandi dan dapur memang bersebelahan. Terdengar Tarmin mandi sembari bernyanyi, sementara Sukiman sibuk meracik kopi.
Tak lama kemudian, Tarmin keluar dari dalam kamar mandi. Ia melihat Sukiman melamun sambil berdiri. Bikin kopinya cuma satu? Tanya Tarmin. Iya, jawab Sukiman, lalu segera menyeruput kopinya. Tarmin menggeleng-geleng melihat temannya yang sedang banyak masalah itu. Kenapa? Tanya Tarmin kaget. Asin. Tarmin pun lalu tertawa terbahak-bahak. Lalu Sukiman kembali meracik kopi untuk mereka berdua. Ternyata Sukiman tadi mengambil garam bukannya gula. Min, nanti malam aku nginep di rumahmu ya, pinta Sukiman. Kenapa gak nginep di rumah pacarmu aja sih? Kan lebih enak. Tarmin menggoda temannya agar senyumannya yang hilang segera kembali. Sudah sebulan kami tidak saling bicara. Dia marah, pengen cepat-cepat dinikahi. Jadi, kamu mau nginep karena lagi ada masalah sama pacar kamu? Tanya Tarmin antusias. Bukan karena itu. Lo terus apa? Tanya Tarmin lagi. Aku didatangi terus-terusan sama pacar kamu. Tarmin menyipitkan kedua matanya. Ini bukan soal pacar, Tarmin. Tak terasa nada bicara Sukiman meninggi. Ya lalu soal apa? Tanya Tarmin. Arwah gentayangan. Arwah korban mutilasi yang kita temukan. Tanya Tarmin penasaran. Iya. Loh kok aneh ya? Kenapa aku nggak didatengin? Curang. Min, tolong jangan bercanda, Min. Aku serius. Loh, aku juga serius loh. Yang menemukan mayat itu kan kita berdua. Kenapa hanya kamu yang didatengin? Kata Tarmin. Nah, jangan-jangan kamu itu punya salah ya sama dia ya. Enggak. Seketika Sukiman langsung membantah. Aneh. Min, aku nginep di rumah kamu ya. Boleh ya? Tanya Sukiman memelas. Boleh, tapi bayar. Tarmin pun tertawa terbahak-bahak lagi. Bayar pun aku mau, Min. Bercanda, Sukiman. Malam pun tiba. Tarmin sudah tidur semenjak sore tadi karena kecapean, sementara Sukiman belum bisa tidur. Ia terus-terusan dihantui arwah Risma. Meskipun sudah berada di rumah Tarmin, Risma tetap mendatangi Sukiman. Namun hanya Sukiman saja yang bisa melihat sosok itu. Min, bangun, Min. Tolong, Min. Sukiman menggoyang-goyangkan tubuh Tarmin yang sedang tidur. Apa sih? Tanya Tarmin belum membuka matanya sama sekali. Min, dia datang lagi, Min. Ucap Sukiman lirih. Mana? Tanya Tarmin lagi. Itu. Tarmin membuka matanya, kemudian memandang ke arah yang Sukiman tunjukkan. Mana? Tanya Tarmin dengan nada jengkel. Itu, Min. Itu. Gak ada. Kamu itu halusinasi doang, Sudah, aku ngantuk, mau tidur lagi. Tarmin pun lalu kembali tidur. Ia tidak mempedulikan Sukiman lagi. Semalaman itu Sukiman terus-terusan diteror oleh Risma. Tiba-tiba bau busuk bangkai menyeruak di dalam kamar itu, berpadu dengan bau amis darah yang begitu pekat. Asap putih muncul meliuk-liuk, kemudian menjelma menjadi sosok pocong. Sosok pocong dengan kafan semerah darah itu terbang di sisi ranjang dekat Sukiman. Sakit. Suara itu terus-menerus berdenging di telinga Sukiman. Pergi dari sini, teriak Sukiman. Aneh, Tarmin sama sekali tidak mendengar teriakan dari Sukiman. Kamu harus tanggung jawab, Mas, ucap Risma lirih. Kini ia terbang tepat di atas tubuh Sukiman. Wajah mereka saling berhadapan. Aku tidak mau. Semua ini juga salahmu, teriak Sukiman lagi. Cepat atau lambat, kamu juga pasti akan mati secara tragis sama seperti Mas. Sosok pocong itu lalu menghilang seiring azan subuh yang berkumandang. Keesokan harinya, 2 orang anggota kepolisian datang ke rumah orang tua Risma untuk memberitahukan kabar anaknya yang sudah menjadi korban mutilasi. Marni shock. Ia tidak menyangka jika anak yang tidak pulang selama beberapa hari ini sudah tidak bernyawa lagi. Risma memang seringkali jarang pulang jika ada masalah. Marni sudah paham betul dengan sifat anaknya itu. Oleh karena itu, Marni selalu membiarkan anaknya menenangkan diri di luar sana, karena pada akhirnya Risma pasti pulang juga. Risma, Marni menangis sambil memanggil-manggil nama anaknya. Sudah, Bu, sudah. Kita harus ikhlas, ucap Nurwahyudi sang suami. Risma, jangan pergi, Nak. Marni terus-menerus memanggil nama anaknya.
Jenazah Risma pun lalu diantarkan ke rumah dalam sebuah peti. Tidak ada lagi prosesi memandikan jenazah. Hari itu juga jenazah Risma langsung dikebumikan. Beberapa hari kemudian, Marni mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya itu, Risma, anak satu-satunya, sedang merasa kesakitan. Di dalam mimpinya juga, Marni terlihat berjalan di jalan setapak, diterangi sinar bulan malam. Keinginan itu entah datang dari mana. Ia sangat ingin terus berjalan dan berjalan lagi. Langkahnya pasti. Di depan sana, seolah seperti akan ada jawaban dari segala pertanyaannya. Selama ini, Marni sudah tidak sabar lagi untuk mendapatkan jawaban. Angin berhembus kencang. Dedaunan berterbangan menerpa tubuhnya. Matanya perih terkena debu yang diterbangkan angin. Marni berhenti sejenak. Ia mengucek-ngucek matanya. Setelah angin reda, Marni pun kembali membuka matanya perlahan. Di depannya kini terlihat sesosok gadis dengan gaun putih lusuh penuh darah, berdiri menunduk, rambutnya panjang menutupi seluruh wajahnya. Marni tercekat, tubuhnya terpaku. Gadis dengan gaun putih lusuh penuh darah itu mengangkat kepalanya. Samar-samar wajahnya mulai terlihat di temaramnya malam itu. Dengan susah payah, Marni berusaha mengeluarkan suaranya. Risma. Marni tergagap melihat penampakan anaknya sendiri. Sosok itu hanya mengangguk lalu menangis sesenggukan. Tentu saja di sini Marni ikut merasakan kesedihan. Kepalanya terasa pusing, semakin lama semakin menyakitkan. Marni memegangi kepalanya lalu memukul-mukulnya. Marni merasakan rasa sakit yang anaknya rasakan. Semuanya berawal dari Bapak, Bu. Kalimat itu seakan-akan terus berulang-ulang di kepalanya. Rasa sakit di kepala Marni semakin menjadi. Pandangannya memudar, lalu semuanya gelap. Marni tersentak. Ia terbangun dari mimpinya, nafasnya tersengal-sengal. Ia menoleh ke arah samping. Di atas meja ada sebotol air. Ia meraih lalu segera meminumnya. Astagfirullah. Marni menatap jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Tiba-tiba saja ia sangat ingin buang air kecil. Marni pun lalu berdiri dan berjalan menuju pintu kamar. Lampu ruang tamu berkedip. Entah sejak kapan lampu ini bermasalah. Sementara Nur Wahyudi sang suami seperti biasanya minum-minum bersama teman-temannya di suatu tempat hiburan malam, dan ia akan pulang ketika hari sudah terang. Dari dalam kamar Risma terdengar suara perempuan menangis sesenggukan persis seperti mimpi yang baru saja Marni rasakan tadi. Marni pun di sini memberanikan diri untuk membuka pintu kamar anaknya. Risma, gumam Marni dengan suara hampir yang sama sekali tidak terdengar. Risma hanya bisa sesenggukan tanpa menjawab sepatah kata pun. Kamu kenapa, Dok? Tanya Marni dengan kesedihan yang mendalam. Sakit, Bu. Sakit. Dok, kamu kenapa? Ibu harus apa? Kamu tenang di sana ya. Dunia kamu bukan di sini lagi. Ibu sudah ikhlas. Meskipun itu sangat berat. Tanpa terasa tangisan Marni pun pecah. Sakit, Bu. Risma sakit. Ikhlas ya, Dok. Mungkin ini sudah takdirmu. Biar Tuhan yang membalas semuanya. Semua berawal dari Bapak, Bu. Apa maksud kamu? Tanya Marni sembari mulai mendekat. Aku hamil, Bu. Tiba-tiba sesosok janin muncul dari balik daster Risma. Janin itu menggeliat kemudian perlahan berdiri. Ya, janin itu belum sempurna. Ia menatap ke arah Marni. Aku harus panggil nenek atau ibu tiri? Tanya janin itu sembari memalingkan wajahnya ke arah Risma. Keduanya, jawab Risma. Marni masih diam membisu menyaksikan kejadian di luar nalar yang terjadi di hadapannya itu. Risma pamit ya, Bu. Maafin Risma kalau masih punya salah sama ibu. Ucapnya masih dengan suara sesenggukan. Marni belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Sosok Risma tiba-tiba saja menghilang bersama sosok janinnya itu. Namun perlahan di sini ia mulai mengerti. Sementara itu sang suami Nur Wahyudi pulang lebih cepat daripada biasanya. Ketika melangkah hendak menuju kamar, Nur Wahyudi mendapati pintu kamar Risma terbuka. Ia melihat Marni sedang mematung. Bu, kamu ngapain di kamar Risma? Tanya Nur Wahyudi. Marni berbalik badan, wajahnya penuh dengan amarah. Aku, Risma kamu apakan? Desak Marni. Risma, Nur Wahyudi tergagap.
Risma kamu perkosa kan? Teriak Marni. Ya, sejak sore tadi. Sebenarnya Nur Wahyudi sudah merasa bersalah, namun Nur Wahyudi seakan tidak menemukan cara untuk mengungkapkannya. Risma juga mau kok. Nur Wahyudi hanya menunduk, kali ini ia sama sekali tidak berani menatap Marni. Mau? Terus kalau Risma mau, kamu juga mau sama anak sendiri? Tanya Marni dengan nafas memburu. Maaf bu, aku hilaf. Hilaf? Berkali-kali hilaf, tanya Marni lagi. Maaf bu, kamu kamu lebih hina dari seekor anjing. Anakmu sendiri tega kamu nodai. Maaf bu, aku janji besok pagi akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Membusuk kamu di dalam penjara sana, kutuk Marni. Dan sesuai janjinya, Nur Wahyudi pun lalu menyerahkan diri secara sukarela, penyesalan yang akan ia tanggung seumur hidupnya. Sukiman lalu ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Tarmin, sedangkan Tarmin yang memang tidak tahu apa-apa jadi harus berurusan dengan polisi juga karena Tarmin diduga menyembunyikan pelaku. Namun pada akhirnya Tarmin pun diperbolehkan pulang karena ia tidak terbukti ikut serta dalam kasus pembunuhan itu. Setelah menjalani sidang, Sukiman divonis penjara seumur hidup, sedangkan Nur Wahyudi hanya beberapa tahun saja. Berbulan-bulan kemudian, Sukiman tewas dalam sel karena dikeroyok oleh tahanan lainnya. Kejahatan yang paling dibenci oleh para kriminal lain adalah membunuh perempuan, memperkosa, dan segala tindak kekerasan terhadap perempuan adalah aib dan hal yang tabu bagi mereka. Sebelum meninggal dunia, Sukiman sempat koma dan dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Dalam alam bawah sadarnya itu, Sukiman terus-menerus didatangi oleh arwah Risma. Sukiman disiksa sepanjang waktu oleh Risma. Rasa sakit yang sudah berada di ambang batas, sementara Nur Wahyudi nasibnya tidak jauh berbeda. Meski hanya dipaksa mengolesi alat vitalnya dengan balsam oleh para tahanan, jika tidak menurut, maka ia akan menjadi bulan-bulanan para tahanan sepanjang hari. Nur Wahyudi sangat tersiksa. Harga dirinya jatuh sejatuh-jatuhnya. Di lingkungan barunya itu, sama sekali tidak ada penghormatan dan belas kasihan sedikit pun terhadap dirinya. Bahkan, ia pernah dipaksa meminum air kencingnya sendiri. Semakin hari, mental Nur Wahyudi semakin terganggu. Sementara itu, Tarmin sedang memberikan makan kambing di belakang rumahnya. Sejak sore tadi, kambing-kambingnya itu terus-terusan mengembik. Namun, meskipun sudah diberi makan, kambing-kambing itu masih tetap ribut. Sudah malam ini bukannya pada tidur malah ribut, umpat Tarmin kesal pada kambing-kambingnya. Tiba-tiba saja dari arah lain, Mas, panggil seorang perempuan. Tarmin menoleh mencoba mencari sumber suara. Kiren, gumam Tarmin. Kiren mas, sahut perempuan itu dengan suara agak meninggi. Kiren, tanya Tarmin bingung. Iya. Lo kenapa sekarang malah petak umpet di kandang kambingku? Tanya Tarmin tak habis pikir. Terima kasih ya mas, ucap Risma sembari tersenyum. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Apa karena kemarin aku udah kasih tahu ya waktu kamu lagi ngumpet? Tanya Tarmin memastikan. Risma menggeleng. Sudah, kamu itu sudah besar. Jangan mainan kayak anak kecil lagi. Tidak takut apa? Ngumpet di tempat sepi dan gelap. Kalau ada pocong gimana? Hah? Kamu gak takut? Tarmin nyerocos. Risma kembali menggeleng. Aku pamit ya mas, ucap Risma dengan lembut. Ya udah sono, seru Tarmin. Risma hanya membalas dengan senyum tipis. Mereka saling pandang selama beberapa detik. Nama kamu beneran Tiren? Tanya Tarmin penasaran. Bukan mas, tapi Risma. Oh Risma. Lah, terus Tiren itu siapa? Tanya Tarmin lagi. Mati kemarin mas. Kain longgar yang sekilas mirip mukena itu perlahan mengetat pada tubuhnya. Wajahnya berubah pucat serupa kapur dengan lingkar hitam di sekitar matanya. 2 kapas tersumpal di 2 lubang hidungnya. Kemudian sosok itu menghilang entah kemana. Ah tae, umpat Tarmin. Tarmin pun kembali lemas terduduk. Kemudian ambruk di dekat kotoran kambing. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Hendrik Roin, penulis asal Jawa Tengah. Dan ini kisahnya mantep banget Mas Hendrik. Dan banyak sekali ya pelajaran hidup yang bisa kita dapat dari sini. Dan juga yang pasti horornya juga dapat banget ya. Ketika Risma di sini tragis banget ya, pilu banget kisah hidup dari Risma yang mana dia sudah digagahi oleh
ayah tirinya, lalu sampai dengan hamil, lalu selanjutnya dia dibegal di tengah jalan sama perampok, sampai akhirnya bertemu dengan Sukiman. Di sini sebenarnya Sukiman sebenarnya ya sosok orang polos yang dia baru sekali ikut mabuk-mabukan sama teman-temannya, sampai akhirnya dia bertemu dengan Risma di perjalanan. Jadi disinilah berbahayanya minuman keras ya. Di sini jadi pelajaran banget buat kita ya, bahwa sebaik-baiknya orang ketika dia sudah terkena minuman keras itu akan berubah menjadi monster ya, karena efeknya. Jadi kan pernah dikisahkan juga ya bahwa orang yang baik ketika minuman keras dia bisa membunuh, memperkosa dan lain-lain, padahal tadinya orang baik. Walaupun itu hanya coba-coba. Jadi jangan pernah lah ya, jangan pernah kita coba-coba. Buat yang belum pernah, jangan pernah coba-coba dengan yang namanya minuman keras. Jadi mendingan nggak usah aja. Dan overall kisahnya keren banget. Jadi ini based on true story ya, benar-benar terjadi di sini, memang di daerah Jawa Tengah, tapi memang untuk lebih tepat kotanya di mana untuk Mas Hendrik sendiri tidak mau memberitahukan karena demi menjaga privasi. Di sini based on true story, tapi terserah untuk teman-teman, kembali lagi kita kembalikan kepada teman-teman untuk percaya atau tidaknya. Buat Mas Hendrik ditunggu lagi ya karya-karya selanjutnya, dan buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah yang barusan dibawakan. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya, khususnya para teman-teman pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa di-share juga ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.